Assalamualaikum Memfat. Waalaikumsalam Bu apa kabar Bu Alhamdulillah baik, Mem. Oh, alhamdulillah ya. Ada yang bisa saya bantu Bu Eee, Bu? Mem, bisa minta waktu sebentar, Mem? Oh boleh Bu boleh sekali. Saya tidak sedang sibuk kok, bagaimana? Ada yang ingin diceritakan sama Ibu kah? Iya, Mem, begini, sebenarnya saya tuh sedang galau. Akhir-akhir ini Mhm. kenapa ya murid-murid saya itu beberapa yang nilai-nilainya mereka itu tidak mencapai KKM, sebagian besar tuh mereka tidak tuntas. Oh, gitu ya. Jadi, lagi galau nih istilahnya, ada beberapa anak yang tidak mencapai KKM ya Bu ya. Mmm, Terus kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu Maksudnya kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini, Bu Harapan saya sih, Mem, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, agar murid-murid saya juga Mhm. bisa mencapai nilai KKM. Maksudnya nilai-nilai mereka itu bisa tuntas. Oh, oke. Jadi memang Ibu ingin, supaya murid-murid Bu ini, eee, mencapai KKM ya, solusi ya. Jadi pada akhir dari kita diskusi ini Ibu ingin mendapatkan solusi gitu. Jadi kira-kira nih, menurut Bu sebenarnya apa sih yang menyebabkan murid-murid Bu itu tidak mencapai nilai KKM? Kalau menurut saya sih mereka itu malas belajar, kalau di kelas tuh belajarnya malas-malasan, kayak cepat bosan. Gitu ya Bu, malas-malasan, cepat bosan. Mmm, Menurut Bu ini, apakah, eee, murid Bu itu tertarik dan antusias dengan pembelajaran yang Bu terapkan tidak menurut Bu? Kalau menurut saya sih, mungkin motivasi belajar mereka kurang, Mem. Kalau saya sedang menerangkan, kadang ada yang mengantuk, ada yang pikirannya seperti melayang, seperti mereka ada di kelas tetapi pikirannya tidak ada di kelas, begitu, Mem. Oh, gitu ya Bu ya. Berarti ini terkait dengan motivasi anak ya? Karena bosan ya, kira-kira kayak gitu ya, Bu? Iya, Jadi, Mem. eee, berarti kita simpulkan bahwa menurut Bu harus ditingkatkan, motivasi itu biar tidak bosan, jadi secara tidak langsung bisa berimbas pada nilai-nilai anak-anak ini ya, Bu ya? Iya. Kalau kalau boleh tahu Bu sebenarnya Bu mengajar di kelas, Bu biasa pakai metode apa atau media apa gitu? Mmm, saya sih kalau mengajar di kelas kebanyakan pakai metode ceramah, sesekali baru saya buatkan diskusi, Mem. Oh gitu ya Bu ya. Jadi ceramah dan, diskusi gitu ya Bu ya. Pernahkah Bu mencoba metode yang lain misalnya, apa memang, selama ini kebanyakan diskusi sama, eee, ceramah begitu Bu? Iya, selama ini kebanyakan diskusi sama ceramah, Mem. Saya baru saya rencanakan ini, karena kebetulan di sekolah itu kan ada Infocus. Nah, saya, baru mau minta izin sama bapak kepala sekolah, supaya pembelajarannya saya di Mhm. kelas itu menggunakan Infocus, karena kebetulan saya mata pelajarannya IPA ya. Saya bisa tampilkan, video pembelajaran, supaya anak-anak itu bisa antusias dan bisa fokus, Mem. Mhm mhm. Oke bagus sekali tuh Bung, kalau memang ada proyektor, Bung bisa pakai proyektor, biar bisa tampilkan, media-media apa gitu yang lebih, bagus, misalnya Bung bisa bikin PowerPoint, atau bisa menggunakan, yang lain misalnya Bung misalnya apa, bisa pakai video misalnya,
supaya anak-anak itu bisa, termotivasi belajar ya, Bu, ya. Ya, kalau Iya. metode misalnya metode menarik yang lain mungkin selain, diskusi mungkin memikirkan alternatif metode yang lain mungkin yang bisa terapkan? Iya, kalau saya sih sedang memikirkan, kalau di IPA itu kan, ada banyak pelajaran yang tidak bisa hanya kita gunakan apa, kayak metode-metode yang nanti terkesannya siswa diam. Jadi saya bisa gunakan misalnya picture in picture atau, saya bisa gunakan model Mmm, pembelajaran bervariasi begitu supaya Eee, pembelajaran saya di kelas itu bisa aktif. Kemudian saya juga pengen untuk selanjutnya itu, sebelum saya mengajar mungkin saya bisa memetakan siswa berdasarkan kebutuhan mereka belajar. Saya bisa membuat pendampingan lebih pada siswa yang nilainya itu kurang, serta saya akan memantau perkembangan mereka supaya, pembelajaran ke depan mereka lebih antusias, kemudian, nilai-nilai mereka itu bisa mencapai KKM. oke, bagus sekali tuh, Bu, ide bagus tuh menurut saya. Berarti Bu sudah bisa memikirkan bahwa, Bu juga mau pakai metode picture in picture, kemudian metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian bisa memetakan kebutuhan belajar. Oh, bagus sekali itu, Bu, kemudian bisa pakai sekalian pendampingan dan berkelanjutan, Bu, ya. Bagus tuh menurut saya. Eee jadi bisa, setidaknya bisa menarik minat anak-anak untuk belajar sehingga akan berimbas pada hasil akhir anak-anak itu Bu. Jadi, kira-kira langkah awal apa yang Bu mau lakukan untuk merealisasikan, rencana-rencana Bu tadi? Langkah awalnya apa kira-kira? Ya, yang pertama saya akan melakukan, perubahan pembelajaran di kelas. Selain memperbaiki, metode dan model pembelajaran saya juga, eee, akan terus mengembangkan diri dengan mengikuti, pelatihan-pelatihan supaya, saya punya, kreativitas di kelas itu, jangan hanya mengajar menggunakan, metode ceramah atau diskusi, nanti anak-anak terkadang bosan. Iya, bagus sekali, Bu, bagus itu. Jadi, selain itu juga bisa mengembangkan diri dari belajar misalnya workshop, latihan, setidaknya bisa meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar ya, Bu, ya. Kira-kira, Bu, siapa yang akan membantu Bu, untuk, melaksanakan rencana ini, Bu? Kalau boleh Ya saya kebetulan tahu? di sekolah kalau untuk, eee, pembelajaran atau pengembangan diri, saya bisa meminta teman sejawat, ada teman saya, bisa juga saya meminta kepala sekolah untuk memberikan saya meminta izin kepala sekolah untuk pinjam alat-alat peraga, proyektor. Iya, bagus tuh, Bu, ide bagus. Jadi memang, eee dari sekolah itu kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang bisa membantu Bu saya juga kalau bisa bantu nanti saya bantu Bu kalau Terima Ibu kasih. perlukan. Oke Bu, jadi, saya rasa dari pendampingan ini kira-kira, Bu sudah sedikit punya gambaran tidak tentang solusi atas permasalahan dari Bu Sudah, alhamdulillah saya sudah punya gambaran, terkait dengan apa yang akan saya lakukan di kelas setelah ini supaya anak-anak itu kalau saya mengajar mereka tidak bosan, mereka tidak mengantuk. Saya sudah punya gambarannya, Terima kasih. Iya. Bagaimana perasaan Bu setelah katong diskusi, kita berdiskusi sama-sama Bu Saya lega sekali, akhirnya, apa yang menjadi persoalan saya, apa yang menjadi kegalauan saya akhir-akhir ini bisa terjawab, eee, dengan bantuan Sekali lagi terima kasih atas diskusi singkat Mmm, ini, sama-sama Bu semoga berhasil Bu ya dengan, penggunaan model pembelajaran yang baru lagi, kemudian metode-metode yang tadi Bu sudah katakan, semoga berhasil Bu
Iya, Mem, terima kasih. Sama-sama Bu Om. Terima kasih, Mem. Aduh, Wassalamualaikum. waalaikumsalam Bu Om. Ya Pak, Bu, gantian. Bu Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Apa kabar, Mem? Baik Bu Om, maaf Bu Om bisa mengganggu waktunya sebentar. Oh, bisa, Mem. Kebetulan tidak sedang sibuk. Saya lagi santai-santai. Silakan, Mem. Ada yang bisa saya bantu, Mem? Iya Bu Om, saya tuh sebenarnya mau curhat Bu Om. Saya eh, lagi punya masalah. Boleh ya Bu Om ya? Boleh, Mem. Kira-kira apa yang ingin Mem dapatkan dari diskusi ini, Mem? Iya, iya Bu Om. Ini kan masalah saya kan ada anak saya itu di kelas itu kehadirannya memang kurang bagus. Saya memang telah bernasihat berulang kali, namun dianya tuh masih belum berubah Bu Om, masih banyak alpanya. Sedang jika anak ini tidak hadir akan mempengaruhi nilainya di guru-guru mapel. Harapan saya sih dengan diskusi sama Bu mungkin saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi dan agar anak saya ini bisa meningkatkan kehadirannya di sekolah Bu Om. Oh, begitu, Mem. Jadi, akhir-akhir ini banyak siswa Mem yang malas ya. Iya Bu Om, ada Kira-kira beberapa yang malas. penyebab mereka malas ke sekolah itu apa ya? Eh, ada 2 orang ini Bu Om, itu orang tuanya itu jarang di rumah karena bekerja di hutan. Kadang pulang sebulan atau 2 minggu sekali. Jadi itu langsung saya tanya dari dia dan ada beberapa teman dari kampungnya juga. Jadi yang di rumah itu hanya dia dan kakaknya saja Bu Om. Jadi, saya bisa memaklumi sih karena pasti berat untuk anak seusia dia itu untuk menyiapkan sarapan dan segalanya sendiri tanpa bantuan dari ibunya sebelum pergi ke sekolah Bu Om. Jadi, masalahnya situ sih Bu Om, karena tidak ada orang tua yang mendampingi, jarang. Oh, begitu ya. Iya, Jadi menurut Mem, eee, sebagai wali kelas, apakah anak-anak itu, suka dengan misalnya, apa, penerapan pembelajaran yang pengasuhan yang Mem lakukan sebagai wali kelas itu apakah anak-anak suka? eee, kalau sukanya tidak suka saya tidak terlalu tahu Bu Om. Jadi saya, apa ya, terkait dengan anak yang tidak hadir ini, saya cuma berpikir bagaimana saya harus meningkatkan kehadirannya Bu Om. Jadi, saya sudah nasihat berulang kali, tapi entah apakah saya harus pakai cara lain lagi ya untuk melakukan pendekatan dengan, eee, si anak ini? Oh, begitu. Jadi kalau menurut Mem, apa yang akan Mem lakukan untuk, mendekati anak ini agar bisa kembali bersekolah seperti biasa, Mem? Eee, saya berpikir mungkin saya harus lakukan kunjungan rumah Bu Om. Tapi kalau kunjungan rumah pun, saya harus pastikan bahwa orang tua murid saya ini ada di rumah. Terus sepertinya juga saya harus meminta nomor HP orang tua murid ini agar bisa berkomunikasi terkait kehadiran anak ini kali ya, Bu? Oh, iya, Mem, bagus sekali itu. Jadi, selain kunjungan rumah, memang harus punya nomor sebagai wali kelas kita memang harus, punya nomor HP-nya orang tua, supaya kita bikinkan WhatsApp. Tapi saran saya saja, Mem, di Iya. sekolah saya itu kan, pernah kita itu, eee, selain kita menggunakan grup WhatsApp, kita juga pakai Messenger yang gratis itu, Mem. Karena Oh, kan terkadang ada orang tua yang tidak punya pulsa data, jadi mereka terhambat komunikasi, jadi komunikasi kita tidak sampai. Jadi kalau oh, saran selain WA bisa juga Mem pakai Messenger, bagus sekali itu Mem. oh Mungkin iya, dengan Bu.
Iya, makasih Bu Um atas sarannya. Memang saya butuh saran sih Bu supaya bagaimana saya bisa, mengatasi permasalahan saya ini. Jadi, mungkin itu juga harus saya pikirkan bahwa saya akan, masukkan Messenger ya, melalui Messenger orang tua murid ini ke dalam, grup gitu. Mmm, iya, Mem. Terus, Mem, selain orang tua yang susah ditemui, kira-kira ada hambatan lain tidak, Mem, yang membuat apa, eee, anak-anak ini tidak bersekolah selain yang sudah Mem sampaikan tadi? Kalau sejauh yang saya melakukan pendekatan dengan anaknya sih Bu, cuma itu Bu karena kurang kontrol Bu dari, orang tuanya. Jadi memang kehadirannya itu sudah tidak bagus, jadi dianya juga, apa ya, dianya tidak mengikuti pelajaran, akhirnya dia itu, terlambat membuat tugas-tugas. Jadi dari situ eee, sudah bermasalah, akhirnya tambah masalah lagi, akhirnya dianya lagi, takut untuk ke sekolah mungkin Bu Jadi memang sepertinya tadi saya harus kunjungan rumah biar semuanya lebih clear Bu Oh, bagus sekali rencana itu, Mem, mudah-mudahan berhasil ya. Terus, Mem, apa komitmen Mem terhadap rencana yang sudah Mem buat ini? Yang pertama-tama saya harus, eee, berkoordinasi dengan, kepala sekolah untuk minta izin supaya saya bisa turun ke rumah, kemudian saya juga sama kesiswaan, saya akan berkoordinasi agar, saya bisa melaksanakan rencana yang saya lakukan ini dan semoga saya bisa komitmen dan saya akan melakukannya berkelanjutan, sehingga saya juga bisa memantau perkembangan anak ini dengan harapan bahwa dia bisa, rajin ke sekolah lagi Bu mungkin seperti Wah, itu. bagus sekali rencana yang sudah Mem buat ini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan yang diharapkan ya, Mem. Ya Eee, makasih makasih telah meluangkan waktu. Saya merasa senang karena bisa, berdiskusi dengan Bu sehingga, iya bisa mendapatkan solusi-solusi tersebut Bu iya, Mem. Saya juga mengharapkan adanya tindak lanjut ini jika berjalan dengan baik, saya mengharapkan berjalan dengan baik. Jikapun tidak, mari kita berdiskusi kembali, kemudian kita carikan solusi sama-sama. Selain, rencana yang sudah Mem atur, mungkinkah ada rencana lain yang bisa kita lakukan bersama, Mem? Iya Bu Allah Bu jika saya hubungi Bu lagi. Nah, terima kasih kembali, Mem, sudah mau berbagi. Iya, makasih ya Bu ya.